Mengapa ada orang yang tetap menolak Tuhan bahkan setelah menyaksikan mujizat demi mujizat? Let's dive deeper into the verse in verse. Selamat datang pada diskusi Alkitab Pemuda Inverse, dan kita masih mempelajari seri Kitab Keluaran, dan hari ini kita belajar dari pelajarannya yang kelima dengan judul Telah di Mana-mana. Untuk memperoleh pengalaman yang lebih mendalam, kami berharap Anda sudah mempelajari secara pribadi pelajaran pekan ini sebelum ataupun sesudah menonton video ini, dan juga kami menyarankan Anda untuk mengunduh ebook Inverse yang tertera pada link di deskripsi video ini. Untuk pelajaran kali ini, kita sudah bersama-sama dengan Pendeta Eben, ada Daniel dan juga Mikael. Shalom. Shalom, Alexa. Baik, Pendeta Eben boleh pimpin kita di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang berharga. Kami akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran pendalaman Alkitab Inverse. Berikan kami pengertian yang baik akan firman-Mu, terlebih kuasa untuk boleh mengaplikasikan firman ini dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, Sobat Inverse boleh membaca Kitab Keluaran pasal 7 dengan selengkap-lengkapnya. Kami akan membacakan ayat 1 sampai dengan yang kelima. Keluaran pasal 7 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku berhak terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Oke, terima kasih. Dan pelajaran kita ini tentang tulah. Pak Pendeta, boleh tolong jelaskan terlebih dahulu latar belakang kepercayaan dari orang Mesir saat itu. Apa yang membuat 10 tulah ini bukan sekedar bencana alam biasa, tapi melainkan bentuk pertarungan antara Tuhan dan dewa-dewa Mesir? Ya, oke. Jadi kita masuk ini ke seri berikutnya dari drama tentang Musa dan bangsa Israel. Jadi pada peristiwa berikutnya ini, ketika Firaun mengeraskan hati, tidak mengizinkan bangsa itu pergi, Tuhan bekerja melalui mujizat berikut, yaitu datangnya tulah-tulah atau bala atau malapetaka yang terjadi di tengah-tengah Mesir. Nah, bangsa Mesir mereka percaya kepada banyak dewa-dewa yang mengendalikan alam semesta ini. Mengendalikan air, mengendalikan tanah dan udara dan lain sebagainya. Nah, dan ketika dewa-dewa yang mereka percaya yang mengendalikan alam semesta ini tidak dapat lagi mengendalikan alam semesta ini, maka ini membuat mereka tidak lagi meyakini kebesaran dewa-dewa mereka. Sebagai contoh, ketika sungai Nil menjadi satu sungai yang begitu memberikan manfaat besar bagi orang Israel karena pertanian tergantung ke sana, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam tulah yang pertama kita tahu nanti sungai ini akan menjadi darah. Kemudian ada satu literatur juga yang saya baca, bagi bangsa Israel, bangsa Mesir sebagian, kodok atau katak itu semacam dewa yang mereka percayai, perwujudan dewa, dan itu yang kemudian nanti menjadi malapetaka. Bagaimana katak-katak kodok itu ada banyak di tengah-tengah bangsa ini. Jadi poinnya di sini adalah ketika dewa-dewa mereka yang mereka percayai ini tidak lagi dapat diandalkan, maka seharusnya mata mereka beralih kepada kebesaran Allah orang Israel yang membuat peristiwa-peristiwa itu terjadi. Ini kira-kira poinnya. Berarti poinnya itu seharusnya Pak Pendeta, seyogyanya harusnya seperti itu. Tapi kita boleh lihat juga bahwa para ahli sihir
bisa meniru tanda yang dilakukan Musa dan Harun seperti ular ya di Keluaran 7 ayat 11 dan air menjadi darah. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan hal itu terjadi? Bukankah seharusnya itu adalah momen yang maksudnya Tuhan yang stand out lah gitu. Kan ini orang-orang jadi bingung, ini kuasa Tuhan yang sejati benar apa enggak gitu. Dan mungkin apa pelajarannya bagi kita menurut Mikal dan Daniel? Oke, kalau kita lihat dan waktu saya baca juga Keluaran 7-8 ini ada satu pola yang menarik. Kalau kita lihat kata kayak seperti tanda, mukjizat ini muncul sering kali. Kenapa? Karena ini juga membuat kita kaget mungkin ya. Ternyata nggak semua mukjizat itu berasal dari Tuhan. Bahkan ahli sihir Mesir pun bisa membuat versi palsunya. Dan mereka bisa buat tongkat jadi ular, air jadi darah, bahkan manggil kata seperti yang dilakukan Musa dan Harun. Dan awalnya saya pikir, lah kok Tuhan ini izinin sihir untuk ikut serta. Tapi sebenarnya ini adalah ujian imannya sebenarnya. Inilah titiknya. Tuhan izinin kuasa ini untuk supaya manusia menggunakan hak memilihnya. Apakah dia percaya pada kuasa kegelapan atau ikut Tuhan. Dan itu juga relate dengan kehidupan kita di zaman sekarang, khususnya orang-orang muda. Di medsos tentunya ya, kalau kita lihat banyak sekali konten-konten yang viral di berbagai media, yang ada yang nyembuhin orang, ada yang buat mukjizat, ada yang teriak-teriak pakai nama Tuhan Yesus, dan masih banyak lagi. Dan pertanyaannya cuma satu, apakah semua itu berasal dari Tuhan, ataukah cuma penampilan kosong yang gak berdasar pada firman Tuhan? Nah, makanya bagian ini juga mengingatkan bahwa gak semua itu berpatok pada kegaguman dan kewawan. Wow gitulah istilahnya mukjizat itu. Seperti duit ya, uang. Uang ini banyak jenisnya, ada yang palsu, ada yang asli. Yang palsu bisa aja mirip banget dengan yang asli. Tapi tergantung dengan kita yang melihatnya, dari sudut pandang mana kita melihat. Dan kalau kita tahu asli, pasti kita tahu apakah itu asli atau enggak. Jadi iman yang sehat itu berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, bukan sekedar perasaan dan fenomena yang wow gitu. Jadi kita percaya bahwa itu mukjizat yang berasal dari Tuhan. Amin. Ya, tapi perlu diingat juga bahwa di Keluaran 8 ayat 18 dan 19 ada satu mukjizat yang gak bisa dilakukan oleh mereka, yaitu pada waktu Harun memukul debu menjadi nyamuk. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh bangsa Mesir. Dan kemudian hal yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah mukjizat dari setan itu selalu hanya mengelabui. Kalau kita baca di dalam tulisan Nyonya White, tulisan Roh Nubuat, dikatakan bahwa sebenarnya pada waktu ahli sihir itu melempar tongkat, jadi kan awalnya Musa lempar tongkat jadi ular. Sekarang pada waktu ahli sihir melempar tongkat itu, sebenarnya itu tidak benar-benar menjadi ular. Tetapi setan semacam mengaburkan mata mereka semua sehingga melihat seakan-akan tongkat itu adalah ular. Maka dari itu, ini adalah perbedaan antara Tuhan dan juga setan. Tuhan dapat mengubah realitas, tetapi setan hanya bisa mengelabui realitas. Dia hanya bisa mengaburkan mata kita dengan melihat, oh seakan-akan ini adalah hal yang baik, seakan-akan ini adalah hal yang benar. Dan juga mungkin tambahan sedikit, bagaimana kita mengetahui bahwa ini adalah dari Tuhan atau tidak. Apakah ini nabi yang Tuhan percayakan dari Tuhan atau tidak? Ada 4 ya. Ada 4 cara bagaimana kita dapat mengetahuinya. Yang pertama adalah apakah nabi atau orang yang melakukan mukjizat itu seturut atau sejalan dengan perkataan firman Tuhan. Yesaya 8 ayat yang ke-20. Lalu kemudian yang kedua adalah apakah nubuatannya itu betul-betul digenapi. Kalau kita lihat dalam Yeremia 28 ayat yang ke-9. Lalu yang ketiga adalah apakah dia betul-betul mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Dan yang terakhir, apakah kita melihat dia betul-betul sejalan perkataan dan juga buahnya di dalam Matius
pasal yang ke-7. Oke, thank you Daniel dan Mikael. Dan pelajaran pekan ini juga menunjukkan bahwa tulah sebenarnya itu bahasa aslinya adalah tanda ya Pak Pendeta, keajaiban atau mujizat. Maksud Tuhan melakukan mujizat adalah untuk kebaikan umatnya, tetapi ada saja yang berpikir bahkan pada zaman Yesus mujizat Yesus itu dianggap negatif oleh sekelompok orang. Mengapa mujizat ini sering menimbulkan reaksi yang beragam Pak Pendeta? Iya, jadi dalam peristiwa ini di dalam bacaan kita tadi disebutkan ya di ayat yang kelima itu dikatakan bahwa dan ayat yang lima tadi supaya mereka mengetahui kebesaran Tuhan dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir. Jadi maksud Tuhan dalam peristiwa-peristiwa itu adalah memperkenalkan Dia sebagai Allah. Nah, tetapi reaksi orang yang berbeda. Tadi sudah disebutkan ya, orang-orang Mesir malah menolak itu sebagai satu panggilan pertobatan ataupun mengakui Allah sebagai pencipta dan juga yang berkuasa dalam alam semesta ini. Tetapi di satu sisi orang-orang Israel juga tidaklah cukup mukjizat-mukjizat ini meyakinkan mereka bahwa ada Allah yang menyertai perjalanan mereka. Jadi keraguan-raguan dari umat-umat Tuhan sekalipun melalui banyak mukjizat terjadi ini sudah ada di sejak zaman dahulu kala. Jadi itu sebabnya beberapa waktu lalu saya katakan bahwa iman kita memang tidak pernah boleh kita gantungkan kepada perkara-perkara yang spektakuler, mukjizat-mukjizat bahkan yang seperti ini. Dalam keadaan apapun, iman kita harus kita gantungkan kepada Tuhan yang kita sembah itu. Itulah sikap yang benar dalam kita menghadapi situasi-situasi seperti ini. Oke. Dari Pak Pendeta sudah mention juga, akhirnya kita tahu bahwa Firaun mengeraskan hatinya meski melihat Tuhan, kuasa Tuhan ya yang secara langsung gitu. Nah menurut Daniel dan Mikael, apa yang membuat hati manusia itu bisa begitu sangat keras bahkan terhadap kebenaran yang sudah sangat jelas di depan mata? Terkadang yang bikin kita sulit untuk menerima hal baru adalah karena kita sudah terbiasa dengan hal yang lama. Seperti dengan Firaun ini ya, dia sudah terbiasa dengan pengajaran-pengajaran yang dia dapat sejak kecil. Jadi rasa-rasanya sulit sekali untuk berpindah kepada kebenaran yang sudah ada di depan mata. Jadi memang yang penting adalah keterbukaan hati. Bagaimana menerima hal-hal yang benar, yang baru, yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Tapi ketika kita memang betul-betul membuka hati kita untuk melihat kebenaran yang baru, ya itulah langkah kita menuju kebenaran. Amin. Baik, kalau dari aku, hati yang keras itu nggak muncul tiba-tiba ya. Tadi Daniel udah singgung bagaimana itu dibentuk dari kebiasaan kecil kita. Kita tahu Firaun ini bukan nggak tahu tentang Tuhan, dia tahu tapi dia tolak Tuhan itu. Dan setiap kali dia tolak, ada hatinya semakin tebal. Dan semakin tebal itu bukan semakin baik, tapi semakin menjauh dari Tuhan. Bayangin aja udah 9 tulah terjadi dan semua kuasa udah ditunjukin oleh Tuhan, tapi saking kerasnya hatinya, saking kerasnya dia nggak mau kenal lebih dalam tentang Tuhan, dia tolak Tuhan itu sendiri. Dan itu bahaya yang bisa kita rasakan juga dalam kehidupan kita orang muda. Kadang kita mikir, nanti aja lah, nanti aku kan bisa tobat lagi. Tuhan ngertilah, pasti dia akan ampuni aku. Nah, seringkali ketika kita memikirkan hal seperti itu, ada lapis tambahan dalam hati kita yang membuat tameng yang menjauhkan kita dari Tuhan. Makanya aku suka banget dalam Ibrani 4 ayat 7 firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Artinya apa? Kalau kita udah dengar suara Tuhan yang menyuruh kita untuk bertobat, langsung kita tobat. Jangan teruskan. Agar apa? Jangan sampai keterusan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin. Baik, dari pelajaran pekan ini Pak Pendeta, kita juga boleh melihat bahwa mujizat tadi sudah disebutkan berkali-kali
bisa menjadi bukti kuasa Tuhan, tapi setan juga membuat tiruannya. Kalau begitu, tadi Pak Pendeta juga bilang, tidak semua mujizat itu bisa meyakinkan seseorang. Nah, lantas Pak Pendeta, apa yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mujizat, Pak Pendeta? Ya, jadi setiap ada yang asli dari Tuhan, setan selalu buat imitasi ya, tandingannya. Semua. Hari Sabat Tuhan buat yang benar, setan buat yang palsu. Pernikahan contohnya Tuhan bilang laki-laki dan perempuan, setan bilang bisa laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, suka-suka. Ini selalu ada tiruannya, selalu setan bikin imitasinya. Termasuk mukjizat. Mukjizat yang benar ada datang dari Tuhan, setan juga bisa melakukan hal yang mirip-mirip mukjizat seperti ini. Nah, saya teringat perkataan yang diucapkan oleh 3 orang muda yang setia yang bernama Hananya, Misael, dan Azaria. Ketika mereka masuk ke lubang api yang menyala, mereka katakan kalau Tuhan sanggup meluputkan kami dari api yang menyala ini. Tapi kalaupun tidak, maka iman kami tidak akan goyah. Kami tidak akan menyembah patung yang Tuhanku buat. Artinya apa? Kalau Tuhan sanggup membuat mukjizat, tapi kalaupun Tuhan tidak buat mukjizat, maka iman kami tidak juga akan luntur. Itulah pernyataan 3 orang muda Ibrani yang setia di kerajaan Babylon pada waktu itu. Jadi iman kita jangan kita selesaikan hanya dengan mukjizat, apalagi perkara-perkara yang spektakuler, yang luar biasa seperti peristiwa-peristiwa dulu, karena bisa saja hal-hal seperti itu Tuhan tidak lagi lakukan sekarang, tapi ada mukjizat-mukjizat lain yang Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Baik, sahabat Inverse, kita akan lanjutkan setelah satu ini. Bosen, ngantuk, malas, nggak ngerti? Apakah kata-kata ini keluar ketika kamu mendengar kata Bible Study? Belajar Alkitab harusnya menjadi suatu hal yang menyenangkan, tapi kenapa rasanya susah sekali untuk memulai? Apa yang salah? Apa yang harus dilakukan agar belajar Alkitab rasanya tidak begitu-begitu saja? Banyak orang bilang ada banyak jalan menuju Roma. Jika pepatah ini benar, kami percaya Tuhan pasti sudah sediakan lebih banyak lagi jalan menuju Alkitab, menuju Dia. Hanya saja, jalan-jalan itu mungkin belum terlihat oleh kita. Tapi kita bisa meminta. Yesus pernah berkata dalam Matius 7 ayat 7, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Bagaimana cara memintanya? Lewat doa. Berdoalah untuk meminta hikmat dan kemauan yang kuat untuk belajar Alkitab. Setelah itu, mari buka Alkitab dan belajar sedikit demi sedikit sesuai kemampuanmu. Jika kamu bingung mau mulai dari mana, Inverse Indonesia memiliki Bible Study Guide yang bisa membantumu menentukan apa yang ingin kamu pelajari. Semua dikemas dengan bahasa yang mudah dimengerti. Inverse juga berusaha keep in touch untuk menemani kamu belajar Alkitab. Ada sosial media, diskusi melalui podcast. Semua dilakukan untuk mengingatkan kamu bahwa kamu tidak sendiri. Bahwa kita sama-sama bertumbuh dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama, kerja bersama-sama untuk Tuhan. Dan kalau suatu saat kamu kembali merasa jenuh atau buntu, selalu ingat, ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak cara untuk belajar Alkitab dengan menyenangkan, dan kami harap Inverse adalah salah satunya. Open your heart dan open your Bible. Let us dive deeper into the verse. Inverse. Baik Sobat Inverse, kita akan lanjutkan diskusi ini. Dalam pelajaran pekan ini, walaupun Firaun mengeraskan hati, ternyata ada juga orang yang mulai percaya, misalnya dengan bertindak menyelamatkan ternak mereka ya, di Keluaran 9 ayat 20. Nah, Daniel, apa makna yang bisa Anda lihat ketika kenyataannya berapa pegawai Firaun percaya dan mendukung Musa gitu? Apa pelajaran bagi kita juga sebagai orang muda yang hidup di tengah-tengah mungkin masyarakat yang keras hati ini? Oke, pelajaran yang penting adalah apapun yang Tuhan suruh, lakukan. Mungkin
ketika kita mengabarkan kebenaran kepada orang yang Tuhan suruh, orang itu tidak bertobat. Tapi mungkin saja melalui perbuatan kita terhadap orang itu, ada orang-orang di sekitar dia yang turut merasakan kehadiran kita, yang turut merasakan pekabaran yang kita bawa, lalu kemudian rupanya bisa saja mereka yang justru malah bertobat. Jadi panggilan itu bukan didasarkan atas apakah dia akan bertobat atau tidak. Statistiknya gimana? Iya. Siapa? Berapa banyak nih yang bakal selamat nih kalau kita lakukan pelayanan kita ini dan itu. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan memanggil kita, sebenarnya dia ingin membentuk kita. Yang kedua, mungkin saja ada orang-orang di sekitar dia yang jadi bertobat oleh karena pekabaran yang kita sampaikan. Ada banyak sekali kisah-kisah di dalam Alkitab di mana orang ini sebenarnya Tuhan suruh tapi tidak sebanyak yang mungkin kita harapkan. Contohnya seperti Nuh. Dia berkhotbah selama 120 tahun tetapi yang selamat hanya 7, 8 ditambah dia. Lalu kemudian ada Yesaya yang Tuhan suruh pergi. Padahal Tuhan bilang apa? Sebenarnya mereka tidak akan mendengarkan. Tapi Yesaya tetap jalan. Lalu kemudian mungkin saja ada juga orang yang Tuhan suruh, lalu kemudian orang-orang pun merasakan dan selamat dan mengikuti apa yang dia katakan. Contohnya Petrus. Pada waktu dia berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Jadi panggilan ini bukan berdasarkan kuantitas atau berapa banyak jumlah yang dapat diselamatkan. Tetapi apakah kita mau menurut dalam panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Baik, ketika kita lihat juga dalam kisah Tula ini, kita melihat kadang hati seorang itu bisa sangat keras ketika Tuhan menegur. Nah, mungkin Pak Pendeta sebagai pendeta ya, bagaimana menyikapi atau melayani orang-orang yang terus mengeraskan hati padahal mungkin sudah banyak ditegur oleh firman Tuhan atau bahkan mengalami hal-hal yang seharusnya sudah membuka hati mereka gitu ya. Mungkin kesaksiannya bisa juga menjadi pelajaran bagi orang-orang muda yang melayani atau berinteraksi juga dengan orang-orang yang mengeraskan hati. Ya, oke. Jadi mungkin yang pertama dulu bagi kita orang-orang muda, kita jangan mengeraskan hati. Itu yang pertama ya. Ketika kata hati kita menegur kita dengan dorongan Roh Kudus, ketika firman Tuhan mengingatkan kita, atau ketika orang-orang di sekitar kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan menegur kita, kita sebagai orang muda jangan mengeraskan hati. Itu yang pertama. Kemudian dengan orang-orang yang ada di sekitar kita yang mungkin hatinya seperti ini, saya punya pengalaman dulu waktu saya masih mahasiswa seperti PhD kita ini. Saya punya teman itu yang setiap hari namanya di kampus itu dia di terminal saja kerjanya. Kalau dibilang di terminal berarti ya kuliahnya amburadul, tidak sungguh-sungguh, kemudian hal-hal yang lain yang dia lakukan di sana. Kemudian beberapa waktu kemudian dan beberapa waktu belakangan ini saya bertemu beliau memiliki keluarga yang baik. Aktif di gereja, melayani gereja, anak-anaknya setia, pekerjaannya baik, dan lain sebagainya. Nah, apa yang saya mau katakan adalah jangan kita menjadi hakim yang langsung memvonis orang itu seolah-olah tidak ada lagi harapan. Ini orang yang saya kenal dulu di kampus yang hidupnya tidak teratur, tidak disiplin, dan juga kuliahnya tidak sungguh-sungguh. Tapi pada akhirnya dengan cara Tuhan dia bisa diubah dan menjadi keluarga yang baik, penatua gereja, dan juga punya pekerjaan yang sangat luar biasa saya lihat. Dan pekerjaan yang baik itu dia juga gunakan untuk mensupport gereja. Jadi apa yang saya tekankan kepada orang muda, jangan kita menyerah, putus asa untuk menjadi sahabat yang baik bagi teman-teman kita yang mungkin belum berubah. Tapi ada waktunya mungkin satu kelak Tuhan ubah dia, hatinya dilembutkan, kemudian Tuhan ubah dengan cara yang luar biasa. Itu yang saya mau tekan. Amin. Thank you Pak Pendeta. Dan dari kisah Tula di Mesir ini, kuasa Tuhan dimaksudkan untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya, tapi sering disalahpahami sebagai suatu hal yang kejam ya. Mungkin Mikael boleh sharing, pernahkah kamu mengalami pengalaman di mana kamu mengalami mujizat Tuhan dalam hidup, tapi justru itu disalahpahami oleh orang lain? Oke. Saya mungkin pernah ya mengalami hal yang begini. Bagaimana kebaikan Tuhan bisa disalahpahami oleh orang lain. Bagaimana waktu itu saya pernah meranjak dari SMP ke SMA, dan waktu itu saya mendaftar ke salah satu
SMA negeri yang menjadi unggulan di sana, itu SMA 1. Dan waktu itu saya berdoa minta kepada Tuhan agar Tuhan mampukan saya untuk diterima di tempat itu. Dan puji Tuhan saya dinyatakan lulus. Dan tapi setelah itu mulai ada omongan-omongan dari teman-teman mungkin ya. Waduh, kamu masuk ke situ ya karena ada orang dalam ya, karena ada apa gitu ya. Terus ya saya sendiri sempat mikir enggak kayak gitu kok, tapi mereka kok ngomong begitu. Awalnya saya kecewa, tapi disitulah saya belajar satu hal. Enggak semua orang akan melihat kebaikan Tuhan seperti kita melihatnya. Bagaimana Yesus saja waktu di bumi ketika dia melayani, dia buat mukjizat dalam banyak hal. Ada orang-orang yang tidak suka dengannya, yang mengira bahwa mukjizat itu datang dari setan. Nah, kita juga pasti akan mengalami seperti ini. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui bahwa tetap jangan goyah iman kita ketika ada orang-orang yang seperti demikian. Amin. Thank you for sharing, Mikael. Dan tidak terasa kita sudah sampai pada penghujung diskusi kita. Masing-masing panelis boleh memberikan satu closing statement. Oke, jadi pelajaran penting dari kisah ini, biarlah setiap peristiwa dalam hidup kita ini menjadi sesuatu yang menuntun kita lebih dekat kepada Tuhan. Apakah itu mungkin peristiwa-peristiwa yang besar, mukjizat-mukjizat, dan juga mungkin kesusahan, kesulitan seperti itulah ini, ataupun mungkin perkara-perkara yang sederhana, biarlah itu selalu membawa kita untuk datang dekat kepada Tuhan. Amin. Marilah kita peka terhadap apa yang terjadi dalam kondisi kehidupan kita, karena mungkin saja apa yang terjadi itu sedang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita untuk kembali lagi kepada Tuhan. Seperti Firaun, dia merasakan banyak tulah, dan itu adalah panggilan bagi dia untuk bertobat. Jadi apakah dalam kehidupan kita ada sesuatu yang terjadi? Marilah kita merenungkan, berpikir kembali, apakah ini memang panggilan Tuhan untuk kembali lebih dekat kepada Dia. Amin. Kalau dari aku, Tuhan gak cuma nunjukin kuasanya biar kita kagum dengan dirinya. Bagaimana? Tapi biarlah kita kenal lebih dalam tentang Dia melalui kuasanya. Biarlah kita kenal bahwa Tuhan adalah setia, adil, dan penuh dengan belas kasihan. Amin. Mikael boleh tutup dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan. Pada pertemuan yang indah ini kami bersyukur dapat kembali belajar firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami harus lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Ajar kami menjadi seorang pemuda-pemudi yang baik di mata-Mu, agar kami layak menerima berkat-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Demikianlah diskusi kita kali ini. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Daniel, terima kasih Mikael, dan terima kasih untuk seluruh sahabat Inverse yang telah bergabung bersama kami pada kesempatan kali ini. Kiranya kita boleh belajar dari kesalahan Firaun, bahwa satu kali menolak suara Tuhan bisa membuat penolakan berikutnya menjadi terasa sangat mudah. Oleh karena itu Ibrani 4 ayat 7, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. And remember to always dive deeper into the verse. Inverse.